Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan kedua mata kuliah English Syntax. Di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan pengenalan mengenai English Syntax itu seperti apa, ilmu sintaks itu seperti apa. Sebagai bagian dari cabang ilmu linguistik, ya, ilmu bahasa murni. English Syntax ini berurusan dengan apa saja. Nanti di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sekilas. Nah, sekarang kita akan masuk ke hal yang lebih teknis, lebih praktis, dan lebih spesifik ya tentang analisis yang dilakukan dalam English Syntax ini. Di pertemuan awal saya sudah menjelaskan bahwa kalau di grammar itu lebih kepada constructing, membentuk atau menyusun atau menggabung. Nah, kalau dalam syntax itu proses berpikirnya atau pola analisisnya itu lebih ke deconstructing atau membongkar sesuatu yang udah terbentuk atau udah tersusun. Jadi kita harus mengetahui komponennya ada apa saja. Nah, sebelum masuk ke proses deconstructing ini, kita harus paham dulu tentang konsep constituent. Constituent itu adalah gabungan antara kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa yang membentuk satu kesatuan. Nah, kesatuannya ini bisa berupa sentence, bisa berupa clause, bisa berupa phrase, bisa berupa word, atau bahkan bisa kalau dalam morphosyntax bisa sampai morpheme. Tapi untuk di English syntax sendiri hanya terbatas pada sampai level word, ya. Nah, jika kita menggabungkan beberapa komponen, kemudian komponen itu menjadi satu, fit together, bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, itu kita sebut constituent. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk phrase, word, morpheme. Jadi ini secara umum bentuknya adalah ketika misalnya ada kata beautiful dan ada kata girl. Ketika digabung, bisakah itu menjadi satu konstituen? Bisa. Misalnya beautiful girl itu menjadi satu konstituen noun phrase dari kata beautiful dan girl. Jadi ada kata yang bisa digabung kemudian membentuk satu kesatuan. Itu menjadi konstituen, atau prasa-prasa yang digabung kemudian membentuk satu konstituen. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, misalnya ketika susunan prasanya itu panjang, misalnya ketika mengidentifikasi subjeknya ini sampai mana sih? Misalnya di kalimat constituents in grammar define the structural piece of a sentence, phrase, or clauses. Nah, kita tahu bahwa constituents in grammar ini adalah satu kesatuan secara kalimat karena dia membentuk menjadi satu subjek, menjadi satu entitas subjek. Berarti mereka atau kata yang ada di sini, kata-kata constituents in grammar ini bisa disebut satu konstituen, satu kesatuan. Nah, ini yang harus dipahami. Sampai mana ini bergabung, sampai mana ini harus dipecahnya itu kita bisa tahu. Kemudian yang akan kita lakukan adalah melakukan constituent analysis dan biasanya dinamakan immediate constituent analysis. Jadi menganalisis konstituen-konstituen terdekat ya, bukan langsung tiba-tiba dipecah menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi kalau diibaratkan dari sentence itu dipecah menjadi clause dulu, dari clause itu menjadi phrase, dari phrase baru menjadi words, masing-masing kata. Nah, kenapa harus selangkah demi selangkah? Nanti kita akan bisa lihat di materi-materi contoh-contoh tentang kenapa konstituen analisis itu disebut immediate constituent analysis, tidak langsung secara sporadis memecah atau membagi urutan atau komponen kalimat menjadi bagian-bagian terkecilnya. Nah, analisis immediate constituent ini bisa digunakan untuk menyusun atau membongkar susunan kalimat sehingga kita tahu kalimat ini terdiri atas apa saja, komponennya apa saja. Kemudian biasanya kalau kita sudah mengetahui polanya seperti apa, memahami polanya seperti apa, kita akan dengan mudahnya merekonstruksi ulang kalimat-kalimat serupa dengan makna yang berbeda tapi dengan susunan atau struktur yang
mirip serupa karena kalimat atau bahasa itu sesuatu yang berulang-ulang, memiliki pola, memiliki pattern, dan memiliki aturan yang disepakati oleh para pengguna bahasa. Nah, ini secara dasarnya. Jadi, apa yang akan kita lakukan adalah melakukan analisis konstituen terdekat. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kalau misalnya dari sentence dipecah menjadi word, nggak bisa. Jadi dari sentence itu atau clause itu dipecah menjadi phrase-nya dulu. Dari phrase baru menjadi word-word terkecilnya gitu. Nah, oke. Sebelum ke sana, sebelum kita ke praktek untuk melakukan analisis konstituen analisis, kita harus paham dulu yang namanya bahan atau komponen utama yang akan kita uraikan nanti, yang akan kita pecah, kita akan analisis menjadi satuan-satuan terkecil. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa simbol yang harus dan akan kita gunakan dalam mata kuliah English Syntax. Jadi, setiap buku grammar mungkin memiliki sedikit perbedaan. Misalnya, untuk klausa itu atau sentence itu ada yang menggunakan S, ada yang menggunakan C untuk clause. Tapi untuk di syntax ini saya akan menggunakan patokan yang ini. Jadi nanti kalian harus sudah paham bahwa ketika ada simbol huruf S ini mewakili sentence atau clause. Jadi kalau di syntax awal ini sentence atau clause disimbolkan dengan simbol yang sama. Noun phrase itu bentuknya NP, kalau noun N, pronoun ini pro, determiner that. Adjective phrase itu kita menggunakan AP, jangan ADJ ya, jangan dirubah simbolnya. Jadi simbolnya harus benar-benar sesuai dengan yang disepakati atau sesuai dengan yang ditetapkan. Karena kalau simbol diganti, itu dikhawatirkan ada pertukaran. Misalnya antara preposition dengan pronoun meskipun awal hurufnya sama, tapi secara simbol beda. Kalau pronoun menggunakan istilah pro, tapi kalau preposition menggunakan istilah P. Adjective menggunakan A dan adverb tidak sama simbolnya. Misalnya A adverb tidak, tapi menggunakan adv, P. Jadi simbol-simbol ini mewakili apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Noun phrase kah, noun kah, pronoun kah, determiner kah, adjective phrase kah, adjective kah, prepositional phrase kah, preposition, adverb phrase, verb phrase. Nanti ada verb group. Di awal-awal kita tidak akan bahas dulu tentang verb group, nanti setelah paham secara baik mengenai komponen-komponen yang lainnya, kita akan bahas verb group, karena lumayan lebih kompleks dibanding dengan yang lain. Nah, nanti di verb group akan ada auxiliary verb, simbolnya au, tense, kalau ini sama ya, tense atau tense, present itu bentuknya pres atau present, boleh ditulis semuanya, past seperti ini, mode itu modal, progressive adalah progressive, dengan simbol prog, perfect, perf, passive itu past. Nah, ini simbol-simbol ini yang harus kalian ingat baik-baik, karena ketika simbolnya dirubah atau salah simbol ketika analisis, maka akan dianggap salah. Karena kalau simbol itu harus lebih hati-hati. Karena simbol merepresentasikan entitas yang lebih besar. S, sentence. A, misalnya A, Anda bermaksud menuliskan adverb, tapi dengan tulisan A saja, maka dianggap salah. Karena representasi simbolnya harus akurat, tidak boleh sembarang, ya, tidak boleh sembarang. Jadi ini yang benar-benar harus dihafal dan harus dikuasai, tidak boleh salah, tidak boleh ditukar, tidak boleh tertukar. Nah, kenapa? Tadi kita akan melakukan konstituen analisis, dan simbol-simbol ini akan menjadi mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak atau node-node yang akan kita gunakan dalam konstituen analisis di syntax ini. Ini harus benar-benar dikuasai ya, dan tidak boleh salah. Simbolnya tidak boleh salah. Misalnya A untuk adjective, Anda tidak boleh menggunakan kata adjective tapi menggunakan A-nya saja. Nah, oke. Kita lanjut bagi misalnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk konstituen analisis yang akan kita gunakan. Nah, contoh misalnya tadi sudah kita jelaskan ya,
konstituen itu adalah satu kesatuan yang bisa digabung untuk membentuk satu kesatuan yang lebih besar. Nah, dan ini yang harus benar-benar dipahami ini, jadi sifatnya suksesif ya. Suksesif itu bertahap dari layer 1 ke layer berikutnya, dari layer yang lebih tinggi ke layer yang lebih rendah. Maksudnya layer lebih tinggi dan lebih rendah adalah ini. Di bahasa itu ada namanya language rank ya, atau kelas gitu ya, kelas bahasa. Jadi maksudnya kelas itu dari mulai tahapan sentence turun ke clause, dari clause turun ke phrase, dari phrase turun ke word, dari word turun ke morfem. Ini disebutnya rank gitu ya. Jadi secara hierarkis mereka berurutan seperti itu. Yang lebih besar adalah sentence, kemudian turun ke clause, clause menjadi phrase, phrase menjadi word. Kemudian saya coret morfem karena tidak dipelajari di sinteks, kecuali kita mata kuliahnya adalah morfosinteks, berarti morfem akan dipelajari karena sampai kita selesai di sampai word untuk sinteks ya. Nah, dan ini yang disebut dengan layer. Jadi tingkatan demi tingkatan, lapisan demi lapisan, dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Terkecilnya berhenti di word ya, tidak sampai ke morfem. Meskipun ada ya nanti kalau di morfologi, seperti di morfologi words itu bisa dipecah lagi menjadi satuan yang lebih kecil, satuan unit yang lebih kecil ke ya satuan morfem. Nah, baik, kita perhatikan ada contoh kalimat. Saya akan mulai dengan contoh kalimat yang sangat sederhana. The night killed the lion. Ini saya yakin kalimat yang bisa dibilang kalimat yang sangat mudah, kalimat yang sangat ringan untuk kita analisis ya. Kita akan lakukan contoh analisis, konstituen analisis itu seperti apa. Kita mulai dengan kalimat yang sederhana ini. The night killed the lion. Yang harus pertama diingat adalah untuk melakukan konstituen analisis adalah kita tahu bahwa ini adalah sentence ya. Satu kalimat utuh. Nah, ketika ingin membreakdown atau mendeconstructing atau menguraikan kalimat ini, ada dua hal yang harus kita kuasai. Di awal pertemuan 1 saya sudah mengingatkan, Anda harus sudah bisa menguasai tentang subjek, verb, objek, complement, adverbial yang kita sebut sebagai function dalam kalimat function. Dan Anda juga harus mengetahui tentang form, yaitu noun, adjective, pronoun, preposition, adverb, kemudian artikel atau determiner dan seterusnya. Ini harus Anda benar-benar pahami ya, benar-benar pahami. Nah, ingat itu ya, ada form, ada functions. Ini akan menjadi kunci untuk kita bisa melakukan analisis pada kalimat yang sederhana tadi. Nah, kita akan coba dengan analisis yang pertama. Kita perhatikan, sengaja saya harusnya ini menggunakan bentuk diagram pohon seperti yang dicontohkan di pertemuan awal. Di bagian akhir ada contoh menganalisis kalimat dengan memecahnya dengan tree diagram atau diagram pohon. Tapi karena agak kesulitan untuk menuliskannya di Word, saya menggunakannya dengan konstituen analisis, immediate konstituen analisis yang lain. Tapi ini bisa digunakan juga. Jadi tidak menyalahi ya. Nah, kita lihat kalimat ini, the night killed the lion. Secara fungsi ya kita akan analisis. Karena mustahil kita bisa melakukan konstituen analisis kalau kita tidak paham fungsi dari kalimat ini. Perhatikan baik-baik, misalnya the night killed the lion. Secara fungsi, kalimat ini terbagi menjadi dua bagian besar. Ya, sentence ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kata the night, dan kill the lion. Setiap kalimat biasanya terdiri dari dua bagian besar itu, yaitu bagian besarnya adalah subject dan sisanya adalah predicate. Jadi kalau ada yang nanya apa itu predicate, predicate itu ya apapun yang muncul setelah subject, itu disebut dengan predicate. Nah, cuman predicate-nya ini apakah sudah selesai di kill the lion? Ternyata ini masih bisa lagi dibuat menjadi bagian kecil lagi, artinya masih bisa dipecah lagi secara function. Secara functionnya itu di predicate-nya ini terdapat dua
komponen, yaitu verb dan objek. Jadi boleh kalau kita tuliskan kembali, subjeknya adalah the night. The night ini adalah subjeknya, verbnya adalah killed, dan objeknya adalah the lion. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini secara urutan konstituen besarnya, secara fungsi, berada pada bentuk subjek, verb, dan objek. Nah, ini benar-benar harus sudah Anda kuasai, karena kalau Anda tidak paham mana objek, mana predicate, mana verb, mana objek, mana subjek, itu akan kesulitan untuk melakukan analisis, karena ini modalnya. Ini adalah skill dasarnya. Kalau Anda tidak bisa menguasai ini, jadi agak sulit ya. Nah, ini secara function. Kita menganalisis secara function, hanya mengidentifikasi subjek, mengidentifikasi verb, mengidentifikasi komponen yang lainnya. Nah, bagaimana secara form sekarang? Nah, tadi sudah saya contohkan. Sorry, ini harusnya digabung dulu. Oke. Lebih mudah ya untuk dilihat. Kita lihat. Secara kalimat dia bentuknya the night killed the lion. Artinya dia adalah bentuk sentence utuh. Dia adalah bentuk sentence, maka kita kasih simbol S. Cuman S-nya ini terbagi menjadi dua komponen besar, yaitu komponen subjek, tadi secara fungsi ya, subjek, dan komponen predicate. Ingat tadi gambar tadi, ini komponennya adalah subjek dan komponen predicate. Ini pun sama, subjek dan predicate. Nah, kalau tadi ngomongin functions, di sini kita ngomongin form. Bentuk subjeknya apa? Kalau bentuk ngomongin form, kita ngomongin noun, pronoun, dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan part of speech di pertemuan sebelum. Nah, kata the night yang dijadikan subjek dalam kalimat ini bentuknya adalah noun phrase. Ya, bentuknya adalah noun phrase. Ini analisis awal ya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara lebih detail ciri noun phrase apa, komponen apa saja yang menjadi tingkah lakunya seperti apa. Tapi saya akan contohkan dulu di sini adalah bentuk analisisnya. Nah, kita lihat S sebagai perwakilan dari sentence terdiri atas subjeknya dalam bentuk noun phrase, verb phrase-nya dalam bentuk predicate-nya dalam bentuk verb phrase. Semua predicate pasti dianalisis disebut verb phrase, karena predicate diawali dengan kemunculan adanya verb, makanya disebut verb phrase. Nah, dari noun phrase yang the night ini, apakah ini masih bisa diuraikan lagi secara kata, secara struktur, secara konstituen, apakah masih bisa dipecah lagi? Ternyata masih bisa, yaitu ada dua kata, ada kata the dan kata night. Dalam sinteks, artikel tidak dimasukkan sebagai word terpisah ya, tapi lebih digunakannya ke determiner. Jadi nanti kalau ada artikel dan the, itu masuknya ke determiner. Insya Allah saya akan bahas di pertemuan ketiga mengenai noun phrase yang berisikan determiner dan noun. Nah, ini sebagai contoh saja dulu. Maka noun phrase-nya ini terdiri dari determiner dan noun, dan sedangkan di kalimat berikutnya atau di bagian berikutnya, di predicate-nya ada kata killed the lion. Kata killed the lion-nya ini dalam bentuk verb phrase-nya ternyata terdiri atas verb killed, kata killed, dan the lion. Nah, apakah kata the lion, kalau killed sudah selesai, artinya dia tidak terdiri dari kata yang lain secara kasat mata. Tapi nanti di pembahasan verb group kita akan lebih uraikan. Ini sebagai awal saja, saya lewati dulu tentang bahasan verb group. Yang jelas kita bisa mengetahui ini ada bentuk verb, dan di the lion-nya itu sendiri, the lion-nya sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu the dan lion. Akhirnya barulah kalimat ini bisa dipecah menjadi ketahuan, oh the-nya itu adalah determiner, night-nya itu adalah noun, killed-nya adalah verb, the lagi determiner, dan lion-nya sebagai noun. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, bentuk analisis konstituen, memecah kalimat untuk mengetahui setiap bagiannya terdiri dari apa saja. Nah, contoh berikutnya adalah bentuk
masih kalimat yang agak berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau sekarang bentuk kalimatnya, Steve called his brother a liar. Di sini secara function kita analisis dulu. Secara function itu kita cari subjeknya mana, komponen yang lainnya apa. Kalau ngomongin function, kita tidak jauh-jauh dari kalau function itu subjek kah, ada subjek kah, ada verb kah, ada objek kah, ada complement kah, atau ada adverbial kah. Ini kalau ngomongin function ya, kita bicara hanya yang 5 ini, tidak boleh yang lain. Tapi kalau ngomongin form, kita berbicara noun, pronoun, dan seterusnya. Nah, lihat di sini, Steve called his brother a liar. Sentence ini pada dasarnya selalu terbagi menjadi 2. Sentence-nya itu yaitu Steve dan called his brother. Seperti yang tadi kita bahas. Steve itu adalah subjeknya dan predikatnya adalah called his brother a liar. Ini bentuk predicate-nya. Nah, berbeda dengan contoh yang awal tadi, kalau di sini predicate-nya hanya terdiri dari verb dan objek. Di kalimat ini ternyata ada 3 bagian dari predicate-nya, terdiri dari 3 bagian, yaitu ada verb, ada objek, dan ada complement. Ada verb, ada objek, ada complement. Ini bentuk kalimatnya SVOC ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa susunan kalimat ini sudah berbeda dengan yang pertama tadi. Makanya ketika kita analisis, muncul subjek, verb, objek, complement. Maka kolom di bagian verb phrase-nya nanti ini akan juga sedikit berbeda. Nah, kita lihat, kita lakukan ini analisis secara sekarang analisis secara form, secara bentuk. Nah, di kolom ini kita berbicara bentuk ya. Kalau bentuk ngomongin noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, dan seterusnya. Ini yang kita bicarakan. Kalau tadi SVOC itulah function. Nah, Steve-nya ini terdiri dari, misalnya tadi kalimat ini terdiri dari 2 komponen besar, yaitu noun phrase sebagai subjek dan verb phrase sebagai predicate. Kebetulan di sini noun phrase-nya adalah hanya dalam bentuk satu kata, turun menjadi noun saja. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi noun phrase-nya menjadi ada 2 komponen, the night. Kalau ini Steve, udah Steve aja. Berarti Steve itu nama orang, nama benda, pasti kita sebut dengan noun. Oke. Nah, sekarang verb phrase-nya atau predicate-nya terdiri dari apa saja? Kalau di kalimat sebelumnya kita hanya punya 2 komponen, ada verb dan objek. Kalau di sini ada 3. Ada verb called his brother, noun phrase, dan a liar, noun phrase lagi, gitu ya. Ada verb, noun phrase, ada verb, ada objek, ada complement. Nah, sekarang kita uraikan apakah kata his brother itu bisa digunakan sebagai atau bisa dipecah lagi. Ternyata bisa, karena ada his dan brother, masih bisa dipecah sebagai kalimat terpisah. His itu yang disebut dengan possessive adjective, itu bisa dimasukkan ke dalam determiner, dalam sintaks dianggap determiner karena dia nempel di kata benda ya, tidak bisa berdiri sendiri. His book, my book, your book, his brother, my brother, her brother, dan seterusnya itu masuknya sebagai determiner. Oke. Determiner dan noun. Dan untuk a liar-nya pun ada determiner dan noun. Jadi selama masih bisa dipecah menjadi bentuk kata yang lebih kecil, kita diharuskan untuk mengurai kalimat tersebut menjadi kata yang menjadi paling terkecil, gitu, satuan terkecil. Kecuali kita masuknya ke morfem, itu beda lagi urusan, karena morfologi itu urusannya sampai morfem. Tapi kalau sintek urusannya sampai di word. Oke. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan yang menarik. Kenapa kita tidak langsung saja misalnya masuk ke ke bagian yang ini gitu. Misalnya kalau ada kalimat udah aja bikin langsung jadi noun, terdiri dari noun, verb, determiner, noun, determiner, noun. Nah, kita akan praktekkan
Kenapa? Jadi ketika kita konstituennya langsung jumping to the end gitu ya, langsung masuk ke bagian ujung, di tengah akan ada bagian-bagian yang tidak terakomodasi dan akhirnya menjadi bentuk yang salah. Artinya ada bentuk yang hilang, ada konstituen yang tidak terdetek. Dan konstituen itu akan menjadi kesalahan yang fatal. Kita contohkan dulu. Ini saya ada 2 contoh kalimat, dan kalimatnya secara susunan atau komposisi kata penyusunnya relatif mirip. Coba lihat, ini saya sengaja pakai bintang. Yang salah bukan kalimatnya tapi analisisnya nanti ya. Nah, analisisnya kan tadi kemarin ada yang bertanya kenapa kita nggak langsung bentuknya seperti ini. Oh, the student read the book of history. Oh, the studentnya terdiri dari determiner, noun, verb, determiner, verb, determiner, noun, preposition, dan noun. Misalnya langsung aja seperti ini. Dan contoh kalimat yang di bawah juga sama misalnya. The student read the book. The student read the book of history dengan the student read the book at school. Ini 2 kalimat yang identik secara penyusun komposisi bahan. Tetapi kalau kita melakukan analisisnya langsung seperti ini, maka akan menghasilkan bentuk kalimat atau susunan yang salah. Atau menjadi konstituen yang salah. Karena 2 kalimat ini mirip, tetapi konstituennya beda fatal ya, beda fatal. Nah, misalnya kita lihat, kita akan lakukan analisis secara function dulu. Ingat, kalau ngomongin function kita bicara SVOCA ya, subject, verb, object. Lihat, yang the student read the book of history. Ini secara form, nanti kita akan bahas juga. Nah, secara functions dia itu terdiri dari kalimat yang pertama ini ada subject dan predicate. Subject dan predicate, subjeknya the student, subjeknya the student, predicate-nya read the book of history. Ini satu konstituen, Bapak Ibu sekalian. Ini satu konstituen, satu kesatuan utuh. Jadi makanya predicate-nya hanya ada 2 komponen. Ada verb read dan the book of history. Karena ini satu kesatuan, satu konstituen, kan satu konstituen. Tidak bisa istilahnya menempati satu fungsi, yaitu sebagai fungsi objek. Kita lihat maka susunannya akan seperti ini. Verb phrase dari verb dan noun phrase. Nah, noun phrase-nya ada determiner tambah noun phrase, determiner noun phrase dari the book of history. Sekarang noun phrase-nya turun noun the book. Biar kelihatan saya masukkan saja. Sebentar. Ini kita masukin juga. Nah, kita lihat susunannya seperti ini. Jadi verb phrase-nya predicate-nya terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen verb dan noun phrase. Baru noun phrase-nya diurai lagi, verb-nya udah selesai. The book-nya the-nya kita tulis dan bla 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 dan sampai selesai. Nah, sekarang perhatikan kalimat yang kedua. Ini secara bawahnya sampai dari sininya sama. Tapi konstituen di tengahnya tidak sama nanti dengan kalimat yang berikutnya. Kita lihat sekarang. The student read the book at school. Kita gunakan bentuk past tense ini. Nah, kalau ini kalimat yang kedua ini yang tadi kita anggap sama, ini bentuknya terdiri dari subjek dan predicate sama, tapi predicate-nya terdiri dari 3 komponen. Ada verb, ada object, dan ada adverbial. Mana bentuknya? Verbnya ini, objeknya apa yang dia baca, at school ya, ini at school, at school. Nah, kalau yang di sini bentuknya ada apa yang dia lakukan, read di sini bentuk past tense-nya, kemudian apa yang dia baca, the book, dan di mana dia membacanya adalah at school. Ini menunjukkan ada 3 komponen di sini, yaitu secara fungsi dia ada subject, verb,
objek, dan adverbial. Ada keterangan tempat. Maka ini secara function sudah berbeda dengan kalimat yang pertama tadi yang hanya terdiri dari subjek, verb, dan objek. Kalau ini ada subjek, verb, objek, dan adverbial. Ini secara function. Maka secara form pun bentuknya akan berbeda. Karena dia tidak memiliki struktur yang sama di tengah-tengahnya. Bisa diperhatikan. Bentuknya adalah di bagian verb phrase-nya ini, kalau di kalimat sebelumnya verb phrase-nya hanya terdiri dari dua cabang, atau menjadi dua bagian, verb dan noun phrase. Kalau di bentuk kalimat ini verb phrase-nya terdiri atas verb, noun phrase, dan prepositional phrase. Analisisnya juga berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita tidak boleh lompat langsung ke ujungnya. Karena di sini ada konstituen atau susunan yang berbeda, baik secara form maupun secara function. Secara functionnya bisa kita lihat tadi. Meskipun di sini susunannya the student read the book of history, ini satu kesatuan, sedangkan di kalimat kedua, the student read the book at school. At school-nya tidak gabung dengan kesini. Jadi itulah kenapa alasannya ketika melakukan konstituen analisis, kita tidak bisa langsung ujug-ujug ke bagian sini. Karena ada kemungkinan di bagian awal atau di tengah-tengahnya terjadi perbedaan struktur. Meskipun kalimatnya mirip atau sejenis, meskipun penyusunnya sama, tetapi kalau secara fungsinya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Itu yang benar-benar harus dipahami. Mungkin bagi yang masih belum paham apa itu verb, noun phrase, dan seterusnya, bentuk seperti ini seperti sederhana tapi akan menjadi complicated ya, lumayan rumit karena harus tahu dulu mana verb, mana subjek, mana objek, mana komplement. Tapi insya Allah kita akan selalu bahas terus-terusan supaya proses analisis ini bisa Anda ikuti terus-terusan ya. Nanti jangan sungkan ketika misalnya nanti ada masalah atau ada pertanyaan, silahkan ajukan. Jangan biarkan pertanyaan Anda menjadi masalah di kemudian hari, karena untuk sinteks ini meeting 1 sama meeting 2, meeting dan selanjutnya saling berkesinambungan. Artinya ada bahasan yang ditambahkan dari pertemuan-pertemuan yang sudah dibahas. Itu saja untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa Anda pahami dan bisa Anda pelajari lebih dalam lagi, terutama mengenai konstituen analisis yang akan kita lakukan setiap pertemuan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.